Ma'asal muslimin, hadirin para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tahukah kita kenapa kaum muslimin begitu banyak mengalami kemunduran? Banyak kaum muslimin yang merasa takut menghadapi musuh-musuh Islam. Banyak pemuda-pemuda Islam yang tidak lagi berpegang teguh dengan agamanya. Banyak di antara kaum muslimin yang kebingungan kemana arah tujuan hidupnya. Ini merupakan kemunduran dan kemunduran yang terjadi, yang menimpa kepada kaum muslimin saat ini. Di antara sebab-sebab yang terjadi yang menyebabkan kaum muslimin mengalami kemunduran adalah yang pertama, sebab yang paling utama adalah banyaknya kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Banyaknya kubur-kubur yang diagungkan. Banyaknya orang yang meminta kepada orang yang telah meninggal dunia, tabaruk kepada orang yang telah mati. Banyak di antara kaum muslimin yang ingin laris dagangannya, mereka melakukan ritual, melakukan sesaji. Banyak di antara kaum muslimin yang ingin memanen panen padinya, mereka harus melakukan sesaji terlebih dahulu. Banyak di antara kaum muslimin yang mengarungkan kepala kerbau di lautan, memotong kepala kambing diarungkan ke kawah gunung. Ini kesyirikan-kesyirikan yang terjadi begitu amat banyak dan subur di tengah kaum muslimin. Inilah sebab yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut kepada diri kaum muslimin, karena sebabnya kaum muslimin banyak melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana." Kami akan masukkan ke dalam hati musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, gentar hati mereka menghadapi orang-orang beriman disebabkan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah sendiri belum pernah menurunkan keterangan tentang hal itu. Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Ai sababu ilqa'ir ru'bi fi qulubihim isyraquhum." Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala memasukkan rasa takut kepada orang kafir, karena mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hari ini kaum muslimin banyak melakukan kesyirikan, banyak kaum muslimin yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan, memasukkan ke dalam hati orang-orang beriman, orang-orang muslim rasa takut menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kedua, kenapa kaum muslimin banyak mengalami kemunduran, rasa takut menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena kaum muslimin hubbud dunia, cinta terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW menyebutkan, "Yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha." Hampir-hampir seluruh umat bersatu padu untuk menyerbu, mengepung kaum muslimin, sebagaimana salah seorang di antara kalian yang menyerbu sebuah hidangan di atas nampan. Ada seorang yang berkata, "Wa min qillatin nahnu yauma idin." Apakah karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah sehingga banyak musuh-musuh Islam bersatu padu untuk menyerang kaum muslimin? Maka Rasulullah mengatakan, "Bal antum yauma idin katsir." Justru jumlah kalian pada hari itu sangat banyak. Kita saksikan ketika hari raya kaum muslimin berkumpul melaksanakan salat Id. Kita saksikan ketika di bulan Ramadan kaum muslimin berkumpul di Mekah, jutaan manusia, begitu banyak kaum muslimin, jumlahnya amat sangat banyak. Tapi kata Rasulullah SAW, sekalian akan dikepung, hampir-hampir seluruh umat bersatu padu untuk menyerbu kalian. Kenapa demikian? Apa karena cuma sedikit? Tidak. Jumlah kita amat sangat banyak. Rasulullah menyebutkan, "Wala yanzi'anallahu fi suduri aduwikum mahabata minkum." Allah akan cabut rasa takut dari dada-dada musuh-musuh Islam menghadapi kaum muslimin. Tidak ada ketakutan. Kita saksikan saat ini begitu mudahnya orang melecehkan agama Islam. Begitu mudahnya orang itu menghina ajaran Islam. Begitu mudahnya orang mencaci maki, merendahkan ajaran Islam. Wala yaqdifanallahu fi qulubikumul wahn. Allah akan timpakan kepada hati kalian al-wahn. Ada seorang berkata, "Wa mal wahnu?"
Apa yang dimaksud dengan wahai Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Lihatlah kaum muslimin yang mereka siang dan malam menumpuk-numpuk hartanya, tidak dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak peduli mana yang halal dan mana yang haram. Mereka siang dan malam menumpuk harta, melupakan kewajiban dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid dan beribadah kepadanya saja. Ini yang terjadi, dan mereka kaum muslimin benci terhadap kematian. Ini sebabnya kenapa kaum muslimin mengalami kemunduran dan memiliki rasa takut kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang ketiga, kenapa kaum muslimin banyak mengalami kemunduran, hilangnya rasa takut pada diri musuh Allah Subhanahu wa taala, dan kaum muslimin merasa takut pada dirinya melawan musuh Allah disebabkan banyaknya praktek riba. Riba terjadi di mana-mana. Orang ingin membangun rumah dia dengan cara riba, membeli kendaraan dengan cara riba, membuka usahanya dengan cara riba. Semua riba subur di tengah-tengah kaum muslimin. Ini juga menyebabkan kaum muslimin terhina saat ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza tabayatum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum biz zar' sallallahu 'alaikum dhillan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Apabila kalian berjual beli dengan cara riba, kalian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian, lupa untuk beribadah kepada Allah, lupa sebagai tujuan Allah menciptakannya di atas muka bumi ini untuk beribadah kepadanya, tidak bertauhid, tinggalkan sholat berjamaah, dia tinggalkan majlis ilmu, tidak lagi berubudiyah kepada Allah, maka Allah akan timpakan kehinaan, dan kehinaan tersebut tidak akan pernah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sampai kita kembali kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, bertauhid, berubudiyah kepadanya. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa solusi dari kemunduran dan keterpurukan ini? Bagaimana solusi untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin saat ini yang begitu rendah, terhina di mata musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada pada Al-Quran, surat Al-Imran, surat An-Nur ayat yang ke-55. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinan lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddinan lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, Allah akan menjadikan mereka berkuasa sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan agama yang telah Allah ridhoi untuknya, dan Allah akan menggantikan rasa takut dengan rasa aman, sentosa. Apa syaratnya? Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Sembahlah aku saja, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tinggalkan segala bentuk kesyirikan. Beribadah hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, menyembelih karena Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui perantara kubur-kubur yang dikeramatkan, bukan melalui perantara kubur-kubur siapapun itu kuburnya, baik itu wali ataupun kubur sultan. Kita harus meminta langsung pada zat yang maha mendengar. Allah tidak tuli, Allah mendengar doa orang yang beribadah meminta kepadanya. Lalu kenapa kita meminta kepada melalui perantara orang-orang yang telah meninggal dunia? Tidakkah kita yakin Allah memiliki nama As-Sami, maha mendengar? Tidakkah kita beriman bahwasanya Allah memiliki nama Al-Alim, maha melihat? Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semuanya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بمن عاونهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم احزمهم وزلزلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.